Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi semuanya. Anak-anak apa kabarnya nih? Baik, alhamdulillah kalau baik. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah kita membaca basmalah, kita akan masuk kepada materi pertama kita. Yang pertama adalah kehidupan ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Nah, masyarakat Arab pra-Islam ini mereka memiliki mata pencarian dari perdagangan, pertanian, dan peternakan. Nah, bangsa Arab ini terutama suku Arab Baduy, mereka itu sumber pencarian mereka itu dengan berternak atau peternakan. Dari mereka menggiring ternak mereka ke padang rumput yang luas, serta jika ada musim hujan, ternak-ternak mereka digiring ke lahan atau ke tempat yang ada airnya yang sangat banyak dan melimpah, agar ternak mereka itu makan dan minum dengan lahap. Karena saat musim hujan itu tiba, maka rumput-rumput dan air pun tersedia banyak di lapangan yang luas untuk ternak-ternak mereka makan. Nah, masyarakat Arab juga mengkonsumsi ternak mereka dari memakan dagingnya, terus meminum susunya, dan mereka juga bisa membuat baju dari kulit ternak mereka. Karena ternak yang ada dalam masyarakat Arab itu kebanyakan adalah domba. Dan domba itu bulunya bisa digunakan untuk membuat, tadi seperti yang Ibu katakan, seperti membuat baju. Karena bulu domba itu sangat bermanfaat untuk manusia. Saat sumber kehidupan Arab Baduy sudah terpenuhi, seperti mereka memiliki daging, memiliki susu, atau memiliki pakaian yang berlimpah, maka jika ternak mereka masih ada, akan mereka jual dan akan mereka perdagangkan kepada orang lain. Karena dalam masyarakat suku Baduy itu, mereka terlihat kaya itu dari segi banyaknya hewan ternak yang mereka pelihara. Karena orang kaya dalam masyarakat Baduy itu, dia memiliki banyak sekali ternak yang mereka pelihara dalam ruang lingkup masyarakat tersebut. Nah, selain masyarakat Arab Baduy, masyarakat lainnya yang ada dalam perkotaan juga, mereka memiliki sumber pencaharian atau sumber kehidupan mereka dari peternakan. Mereka juga ternak hewan-hewan, yaitu seperti domba. Nah, mereka juga ada yang mengembala ternak orang lain, ada juga mereka mengembala ternak milik mereka sendiri. Nah, sama halnya seperti Nabi Muhammad SAW, beliau saat ada di suku Bani Sa'ad, beliau adalah seorang pengembala. Sama juga halnya seperti Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, dan lain-lainnya. Mereka sama menjadi seorang pengembala ternak. Adapun masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti Yaman, kemudian Taif, Madinah, Najd, dan Khaybar, mereka memiliki atau mencari sumber kehidupan atau pencarian dari pertanian, dan mereka bertani, menanam tumbuh-tumbuhan. Selain pertanian, masyarakat mereka juga sebagian memilih untuk perniagaan sebagai sumber kehidupan atau mata pencaharian mereka, khususnya penduduk Mekah yang memilih perniagaan sebagai sumber atau mata pencaharian mereka. Penduduk atau masyarakat Mekah memiliki pusat perniagaan yang istimewa. Penduduk Mekah itu memiliki kedudukan tersendiri dari pandangan orang-orang Arab lainnya.
yaitu mereka penduduk negeri haram Mekah. Karena orang-orang Arab lain tidak akan mengganggu penduduk Mekah, juga tidak akan mengganggu perniagaan penduduk-penduduk Mekah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan hal itu kepada mereka penduduk-penduduk Makkah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 29. Nah anak-anak, dengarkan ya, ibu akan membacakan Quran surah Al-Ankabut ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafun nasu min haulihim afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Berikut artinya. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri Mekah tanah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok-merampok. Maka mengapa sesudah nyata kebenaran mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Suku Quraisy merupakan penduduk Mekah yang memegang peranan dalam perniagaan di Jazirah Arab. Nah, mengapa? Karena suku Quraisy itu mendapatkan pengalaman-pengalaman perniagaan dari suku Yaman atau masyarakat Yaman yang pindah ke kota Mekah. Orang-orang Yaman itu terkenal dari segi perniagaan mereka yang hebat. Nah, selain itu juga anak-anak, kota Mekah itu kan memiliki yang namanya Ka'bah. Ya, tepat sekali. Nah, Ka'bah itu yang membuat masyarakat di Jazirah Arab melakukan ibadah haji di setiap tahunnya. Dan sampai sekarang pun ibadah haji itu masih dilakukan. Dalam bidang ekonomi di masyarakat atau di tempat Jazirah Arab, riba itu sudah lazim di sana. Dan mereka juga mempraktikkan riba itu di Jazirah Arab. Bahkan Mekah sebagai pusat juga sudah terpengaruhi dengan sistem riba. Mengapa riba sudah masuk dalam perkotaan Mekah atau di Jazirah Arab? Karena hal itu bisa saja dibawa dari negara-negara lain yang masuk ke kota Jazirah Arab atau kota Mekah. Jadi hal itu bisa saja dari negara-negara lain atau bangsa-bangsa lain itu mempengaruhi sistem perdagangan yang mereka bawa dan masuk ke dalam masyarakat Jazirah Arab. Selanjutnya ialah anak-anak pasti tahu kan, adalah di zaman dulu itu sebelum adanya motor, mobil, pesawat, itu di zaman dulu itu tepatnya di Jazirah Arab mereka menggunakan apa? Iya betul, menggunakan unta untuk transportasi mereka. Karena unta itu dijuluki mereka ialah perahu padang pasir. Mengapa mereka memilih unta? Karena unta itu ialah hewan yang sangat tangguh dan sangat hebat. Mengapa? Karena unta itu mampu bertahan, tidak makan dan tidak minum di perjalanan berkilometer jauhnya, karena unta itu memiliki punuk. Nah, punuk ini menyimpan air untuk persediaan unta saat di perjalanan. Unta-unta ini mereka membawa dagangan-dagangan yang akan diperjualbelikan ke negeri satu ke negeri lainnya. Dan karena unta itu tangguh, jadi mereka sanggup berjalan sangat jauh untuk memperjualbelikan dagangan-dagangan hasil masyarakat tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang agama masyarakat Arab pra-Islam. Pada awalnya itu agama masyarakat
Mekah itu mereka menganut agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Siti Hawa istri Nabi Ibrahim, dan Nabi Ismail yaitu putra Nabi Ibrahim, mereka membuahkan hasil seperti memiliki ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang pun masih terpelihara dengan baik, seperti Ka'bah, makam Nabi Ibrahim, dan seperti kita berkurban. Bahkan perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Siti Hawa dan Nabi Ismail itu mereka terangkum dalam salah satu rukun haji. Namun sangat disayangkan saat setelah Nabi Ismail alaihissalam meninggal, masyarakat Arab berubah menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berawal dari Amir bin Lubai, seorang pembesar suku Khuza'ah, yang mana ialah yang membuat masyarakat Mekah mulai menyimpang dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam perjalanan Amir bin Lubai dari kota Syam Syria, dan pada saat itu dia melihat penduduk Syam Syria menyembah batu dan patung-patung berhala. Kemudian Amir bin Lubai ini dia tertarik untuk membawa atau ajaran-ajaran yang menyembah berhala itu ia bawa dan ia praktikkan ke dalam kota Mekah. Kemudian Amir bin Lubai ini membawa berhala yang ia namai Hubal dan ia letakkan di Ka'bah. Berhala Hubal ini ia sebagai pemimpin berhala-berhala lainnya seperti berhala Lata, Uzza, dan Manat. Amir bin Lubai ini mengajarkan kepada masyarakat Arab untuk menyembah berhala-berhala, dan Amir bin Lubai ini mempraktekkan cara untuk menyembah berhala-berhala. Dan disitulah mulai kepercayaan baru yang masuk ke masyarakat Mekah, dan disitulah menjadi pusat penyembahan berhala. Nah, saat Mekah sebagai pusat penyembahan berhala itu disebut dengan masa jahiliyah. Masa jahiliyah itu bukan berarti mereka bodoh dari keilmuannya, akan tetapi mereka bodoh dari keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ajaran-ajaran Nabi Ibrahim itu mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Kepercayaan masyarakat pra-Islam dulu ialah mereka menyembah patung. Patung itu ialah benda mati dan patung itu tidak bisa bergerak. Bahkan patung tidak membantu mereka, apalagi menolong mereka saat kesusahan. Mereka menyembah patung yang mereka buat dari emas, kayu, perak, dan batu. Tergantung kekayaan yang mereka miliki. Misalkan mereka berkecukupan, mungkin saja mereka mampu membuat patung dari emas maupun perak. Namun saat mereka kekurangan, bisa saja mereka membuat dari kayu maupun dari batu. Karena kepercayaan yang mereka miliki itu sudah turun-temurun dari nenek moyang mereka. Patung atau berhala yang mereka percaya itu sudah dianggap sebagai Tuhan mereka. Dan patung-patung berhala itu mereka letakkan dan mereka taruh di sekeliling Ka'bah untuk disembah. Mereka setiap tahunnya melakukan perlombaan untuk membuat patung-patung berhala yang mereka taruh di dinding-dinding Ka'bah. Mereka menyembah berhala-berhala sebagai perantara mereka kepada Tuhan dan rela mengkorbankan hewan-hewan ternak mereka untuk berhala. Dan juga suatu ketika manusia dikorbankan untuk berhala. Kepada berhala itulah mereka memohon pertolongan
mengadukan nasib mereka, persoalan, dan meminta ridho saat mereka akan melakukan sesuatu yang penting. Di saat agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW akan datang, beberapa orang sudah mundur dan tidak menyembah berhala lagi, menyebarkan ajaran tauhid yang sebelumnya telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya adalah Warokah bin Naufal, yang kedua Umayyah bin Sal, yang ketiga Qusaidah, yang keempat ada Utsman bin Khuwairis, yang kelima ada Abdullah bin Jahsy, dan yang keenam Zainal bin Umar. Mereka itu ialah sekelompok orang yang menentang adanya tradisi menyembah berhala. Namun mereka meninggal sebelum agama Islam datang. Anak-anak, mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Dan Ibu akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita pagi hari ini. Nah, kesimpulannya ialah bahwa pada zaman Arab pra-Islam itu mereka mencari sumber kehidupan melalui perdagangan, pertanian, dan peternakan. Mereka juga mengolah hasil mereka dan mereka perjualbelikan di negeri-negeri lain. Dan juga saat mereka memiliki agama dan kepercayaan Arab pra-Islam, mereka dulunya telah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Namun kemudian muncul Amir bin Lubai yang menyuruh mereka untuk menyembah berhala. Dan tadi kan kita juga membahas orang-orang yang tidak mengikuti tradisi menyembah berhala tadi, karena Tuhan itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah ialah Maha Pencipta dari segala isi yang ada di dunia ini. Kita cukupkan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian teruslah belajar, jangan pernah bosan untuk belajar dan terus semangat. Nah, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.